Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman, abang kakak sekalian. Perkenalkan, nama saya Mario Teguh dengan NIM 113 dari Join 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tugas besar hidrologi untuk memenuhi tugas besar calon anggota Himpunan Mahasiswa Sipil Institut Teknologi Sumatera, di mana saya akan menjelaskan tentang tugas besar yang telah saya jalani pada kurun waktu kurang lebih dari semester 1 hingga semester 4 ini. Di sini saya memilih tugas besar hidrologi. Untuk penjelasan secara singkatnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan melalui PowerPoint, dan selanjutnya saya akan menjelaskan uh, perhitungan saya, yaitu Excel. Ya, saya akan jelaskan mengenai perhitungannya, bagaimana caranya, dan apakah output yang diperoleh dari tiap masing-masing metode gitu. Sebelumnya saya akan memulai terlebih dahulu share screen layar saya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan melakukan penjelasan secara singkat tentang tugas besar rekayasa hidrologi. Di sini mengenai pendahuluan. Pada dasarnya, hidrologi merupakan ilmu yang memerlukan interpretasi pekerjaan-pekerjaan eksperimen dalam hidrologi sangat dibatasi oleh besar peristiwa alam dan oleh riset dalam hal-hal tertentu. Syarat-syarat fundamental yang dilakukan adalah data-data hasil sungai, infiltrasi, perkolasi, evaporasi, dan lain-lain. Karena pengembangan yang begitu cepat, hidrologi telah menjadi ilmu yang dasar dari pengelolaan sumber daya air yang merupakan pengembangan, distribusi, dan penggunaan sumber daya air secara terencana. Banyak proyek di dunia, pertadik sipilan maupun di dunia secara umum, mengenai rekayasa air, irigasi, pengalihan banjir, drainase, tenaga air, dan lain-lain, itu diperlukan atau dilakukan dengan terlebih dahulu melaksanakan survei kondisi-kondisi hidrologi yang cukup. Survei-survei tersebut meliputi prosedur-prosedur pengumpulan data di lapangan sampai pemrosesan data. Nah, untuk maksud dan tujuan pada awalnya saya melakukan tugas besar ini tentu saja untuk agar lulus pada mata kuliah rekayasa hidrologi. Yang kedua juga maksud dan tujuannya untuk pada pengerjaan laporan tugas besar yang saya lakukan itu, yang pertama itu mengetahui curah hujan rata metode Thyssen dan aljabar, karena di sini saya mendapatkan metode Polygon Thyssen, bukan metode isoyet. Yang kedua juga saya akan tujuannya itu mengetahui analisis frekuensi data curah hujan. Yang tiga, mengetahui intensitas dan debit hujan yang turun pada suatu wilayah. Yang keempat, mengetahui curah hujan dengan kala ulang waktu tertentu. Nah, pada suatu wilayah kan tadi ada di tujuannya juga, saya di sini mendapatkan wilayah peta daerah aliran sungai, peta E gitu loh. Di sini saya menggunakan Polygon Thyssen. Apa sih Polygon Thyssen itu? Polygon Thyssen merupakan salah satu metode yang sangat populer di kalangan praktisi hidrologi dalam perhitungan curah hujan rata daerah yang bisa disebut Thyssen original atau TO ataupun OT. Nah, di sini saya mendapatkan apa namanya? Peta DAS-E. Nah, untuk cara pengerjaan peta menggunakan metode Polygon Thyssen ini, pada awalnya kita harus menghubungkan garis antar tiap stasiun pH. Nah, untuk tiap garis ini kita tarik garis membentuk suatu kurang lebih seperti segitiga itu seperti segitiga kayak gitulah. Kita tarik per tiap pH. Nah, di sini akan kita dapatkan garis bantunya seperti itu. Itulah kenapa di sini di gambar ini saya menggunakan garis putus-putus untuk garis bantunya. Nah, setelah diperoleh, kita akan melakukan apa? Metode atau apa? Langkah kedua, yaitu menggambar polygon Thyssen-nya. Nah, untuk menggambar polygon Thyssen ini, kita memotong garis menjadi dibagi dua pada garis yang menghubungkan tiap pH ini. Jadi kita bagi dua, nah kita tarik garis. Nah, seperti itu.
Nah, itulah mengapa dinamakan polygon Thyssen, karena pada wilayah per pH-nya ini mirip bentuk poligon gitu ya. Nah, setelah didapatkan nilai polygon Thyssen-nya itu nilai polygon Thyssen itu kita dapatkan untuk memperoleh nilai luasan per pH. Setelah kita dapatkan luasan per pH, kita tambahkan semuanya, kita dapatkan luasan daerah aliran sungai. Oleh karena itu, kita harus hitung per kotak terlebih dahulu untuk mendapatkan luasan per pH. Nah, untuk pH 0,32 wilayahnya itu yang ini, untuk pH 0,31 wilayahnya yang ini, untuk 0,19 untuk yang ini, untuk pH 0,10 itu yang ini. Dan untuk pH 0,33 itu yang ini, yang di dalam. Nah, seperti itu. Nah, nanti juga akan saya berikan penjelasan di Excel. Oleh karena itu, sebelum saya melakukan Excel ataupun kalian akan melakukan Excel, kalian harus melakukan perhitungan luas pH dan luas dasnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita hitung satu-satu per milimeter bloknya itu agar mendapatkan nilai yang mirip dengan luasan yang tertera pada standar ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Excel saya. Nah, pertama-tama kita akan melakukan perhitungan metode distribusi aljabar. Nah, distribusi aljabar itu pada awalnya karena saya adalah mahasiswa yang terbilang masih online, data sekunder yang saya peroleh itu pun diberikan oleh tiap masing-masing asisten. Nah, di sini saya mendapatkan nilai data sekundernya itu dari tahun 1986 sampai tahun 2005 pada 5 PH atau 5 stasiun yang berbeda gitu. Jadi nilai data sekundernya itu ditambahkan oleh NIM saya yaitu 113. Nah, jadi perhitungannya itu 113. Jadi dua NIM terakhir 1,3 gitu. Jadi misalnya ada NIM-nya 112, jadi 1,2, untuk saya 1,3. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke distribusi aljabar, kita akan menghitung dulu nilai maksimum pada tiap pH, nilai hujan maksimum, nilai presipitasi maksimum pada tiap pH. Itu pada tanggal berapa, misalnya pada tahun 1986 ini, pada pH 010, nilai presipitasi maksimum, nilai hujan maksimumnya itu ada pada tanggal 25 Desember ataupun nilai hujan terbesar gitu. Ada pada tanggal 25 Desember. Untuk pH 019 itu ada pada tanggal 30 Januari. Untuk pH 031 itu ada pada tanggal 4 Agustus, pada 032 pada 16 Desember, pada 033 juga pada 14 Januari. Itu nilai hujan terbesar pada tahun 1986 pada pH 10, pH 19, pH 31, pH 32, pH 33. Itu kita hitung dan kita masukkan pada rumus yang ini. Nah, itu saya hitung dari tahun 1986 sampai tahun 2005, itu 20 tahun kita hitung semua dan kita masukkan ke dalam tabel ini. Nah, untuk proses perhitungannya yang pertama kita akan menjumlahkan terlebih dahulu nilai penjumlahannya, yaitu nilai hujan terbesarnya itu kita tambahkan dengan rumus yang ini ya, tinggal ditambahkan. Setelah itu kita rata-ratakan. Jadi nilai yang sudah dijumlahkan kita bagi 5 karena datanya ada 5 pH. Nah, kita bagi 5, dapatlah kita nilai rata-ratanya. Setelah kita dapat nilai rata-rata, kita akan mendapatkan nilai maksimum. Nilai maksimum itu didapatkan dari nilai rata-rata terbesar. Nah, nilai rata-rata terbesar. Nah, di sini kan 36,52 kalau di 1986. Itu terbesarnya di sini. Nah, itu saya lakukan semua sampai tahun 2005, 20 tahun. Nah, setelah dapatkan nilai ini, kita akan lanjutkan ke perhitungan distribusi Thyssen-nya, perhitungan Thyssen-nya ataupun mencari nilai koefisien C. Nah, untuk nilai koefisien C ini sebelumnya kita harus sudah menghitung luasan pH dan luasan dasnya dari gambar peta yang telah saya berikan tadi di PowerPoint. Nah, itulah gunanya jumlah kotak yang kita hitung untuk mencari nilai C-nya. Nah,
Untuk pada pH 010 itu saya dapatkan jumlah kotaknya itu sebanyak 40,11, yang kedua ada 59,59,72, 70,08, 57,01, 41,12. Nah, jumlah kotaknya ini kita tambahkan, kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan, kita akan mendapatkan luas pH-nya dengan rumus apa? Dengan rumus jumlah kotak dibagi 4. Itu sudah rumusnya, dibagi 4. Jadi kita dapatkan nilai pH-nya gitu loh. Nah, setelah kita mendapatkan 5 pH pada nilai apa, kita mendapatkan luas pH pada kelima stasiun, kita akan dapat memperoleh nilai luasan daerah aliran sungai, nilai luasan seluruhnya gitu. Jadi jumlah luas pH-nya itu per stasiun kita jumlahkan, kita akan mendapatkan luasan dasnya. Setelah kita mendapatkan luasan das, nah saya mendapatkan nilainya sebesar ini, terpaut kurang lebih nilainya 6 atau 3 atau 5 dengan nilai yang sesungguhnya seperti itu, masih dapat diterima jika nilainya tidak terlalu jauh. Nah, setelah kita mendapatkan luas das, kita akan dapat menghitung nilai C-nya, koefisien C ataupun koefisien Thiessen dengan rumus luas pH per luas das di sini ya. Luas pH per luas das. Nah, itu kita mendapatkan nilai C. Nah, setelah itu kita melakukan uji untuk menguji apakah nilai C ini sesuai dengan data peta yang telah kita hitung. Nah, kita tambahkan semua nilai C-nya itu. Apabila nilainya tidak satu, maka kita harus mengulang perhitungan petanya karena nilainya tidak satu. Sini saya mendapatkan nilai 1, berarti sudah sesuai. Setelah kita mendapatkan nilai C, kita akan masuk ke distribusi Thiessen. Nah, untuk distribusi Thiessen ini sendiri, kurang lebih sama dengan aljabar tadi, kita nilai hujan terbesarnya per tahun, per stasiun juga. Nah, bedanya pada distribusi Thiessen ini, nilai hujan terbesarnya kita kalikan dengan koefisien Thiessen tadi. Nah, jadi nilai ini hujan terbesar pada pH 010, kita kalikan dengan nilai C-nya yang telah kita hitung tadi, nilai C pada pH 10, nilai C pada 019, 031, 032, 033. Itu kita akan hitung per pH. Jadi tidak bisa bila nilai hujan terbesar pada pH 10 kita kalikan dengan nilai koefisien Thiessen-nya pada pH atau pada stasiun 019, itu tidak bisa. Nah, setelah kita kalikan nilai hujan terbesar pada masing-masing pH dengan koefisien masing-masing pH pula, kita akan mendapatkan nilai ratanya. Nah, di sini rata. Kenapa rata tapi ditambah? Nah, dari ilmu yang saya dapatkan dari asisten saya, dari abang saya juga, mencari nilai koefisien Thiessen ini merupakan sebuah penyederhanaan gitu. Jadi ada cara yang lebih rumit apabila tidak mencari nilai koefisien Thiessen. Jadi nilai C itu sebuah penyederhanaan. Jadi apabila sudah dikali C itu merupakan sudah ratanya gitu. Jadi tinggal ditambah saja. Nah, di sini kita ratanya kita tambahkan semua, kita tambahkan, kita dapatkan ya nilai ratanya, yang kita akan otomatis kita akan mendapatkan nilai XI maksimumnya. Nilai XI maksimum kita dapatkan dari nilai R rata yang paling besar. Itu kita lakukan pada tiap tahun sampai 20 tahun, dari 1986 sampai 2005 di sini ya. Sampai 2005 dengan metode yang sama. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis frekuensi. Nah, untuk analisis frekuensi ini sendiri saya menggunakan 4 mode, yaitu metode distribusi normal, distribusi logaritma normal, distribusi Gumbel, dan distribusi log persen 3. Nah, untuk yang pertama, nilai distribusi normal. Nah, di sini kita membutuhkan nilai XI maksimum yang telah kita hitung di distribusi Thiessen tadi. Di sini kita akan membutuhkan ini untuk melakukan analisis frekuensi. Nah, jadi nilai X untuk distribusi normal itu sendiri rumusnya, nah ini nilai XI. Awalnya kita harus mencari nilai XI ya, dari dapatkan tadi nilai XI, lalu nilai XI-nya kita tambahkan dan kita rata-ratakan. Jadi kita rata-ratakan nilai XI-nya, lalu kita pakai rumus nilai XI dikulang nilai XR. XR itu apa? XR itu adalah nilai rata yang rata XI tadi. Jadi nilai XI dikulang XR. Untuk metode normal itu nilai XR-nya juga di pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat 4. Setelah itu kita jumlahkan.
Ya, kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan ya. Setelah itu untuk distribusi normal kita akan mendapatkan hasil perhitungannya. Untuk hasil perhitungan distribusi normal kita peroleh nilai SR-nya atau ratanya, nilai SX-nya atau standar deviasinya, nilai CS-nya, koefisien skewness-nya, koefisien variasinya, koefisien kurtosisnya juga kita peroleh. Seperti itu. Nah, untuk XR tadi sudah kita peroleh di sini rata-ratanya. Untuk standar deviasi kita menggunakan rumus STDEV. Untuk rumus manualnya bisa dilihat di Google maupun di laporan saya juga bisa. Koefisien skewness juga ada. Di sini saya menggunakan rumus dari Excel. Nah, untuk nilai CK juga seperti ini ya, dapat terlihat. Nah, untuk nilai CV itu adalah perbandingan dari XX dibagi XR, itu nilai CV. Nah, untuk output dari distribusi normal itu sendiri, itu kita pada setiap analisis frekuensi outputnya pasti nilai XT. Tetapi dengan data sekunder ataupun data yang kita gunakan untuk perhitungan XT itu berbeda-beda. Nanti kita akan lihat pada metode selanjutnya gitu ya. Nah, untuk nilai distribusi normal itu sendiri, outputnya nilai XT-nya dengan rumus ini dia. Rumusnya XR ditambah KT dikali SX. Nah, nilai KT ini apa? Nilai KT ini merupakan nilai acuan, nilai ketentuan yang sudah ada pada tabel KT. Nah, seperti itu. Nah, kita dapatkan nilai XT-nya. Oke. Berarti kita akan lanjut ke metode selanjutnya, yaitu logaritma normal ataupun log normal. Nah, kurang lebih untuk metode logaritma normal ini adalah tidak sama persis, maksudnya kurang secara garis besar dia tuh sama dengan metode distribusi normal, tetapi berbedanya dia tuh dilogaritmakan. Seperti itu, dia dilogaritmakan. Jadi nilai XI-nya kita nyari nilai XR-nya, habis itu kita logkan. Nilai XI dan nilai XR-nya kita logkan. Nah, setelah itu nilai XI, log XI dikurang log XR. Setelah itu dipangkat 2, pangkat 3, dan pangkat 4, dan kita jumlahkan semua. Ya. Kurang lebih sama, tetapi dia dilogkan dengan distribusi normal bedanya. Nah, setelah itu hasil perhitungannya juga kurang lebih sama. Mendapatkan nilai log XR, standar deviasinya, koefisien skewness, koefisien variation, dan koefisien of kurtosis. Nah, rumusnya kurang lebih sama juga. Nah, untuk output dari metode logaritma normal ini, dia kurang lebih sama juga kurang lebih. Dia juga menggunakan nilai KT, nilai XX, dan nilai XR. Berbedanya, awalnya kita akan mencari nilai XT dulu, log XT, bukan langsung XT. Jadi log XT dengan rumus XR ditambah KT dikali XT dikali XX gitu ya. Setelah kita mendapatkan nilai XT, log XT, kita akan otomatis dapat memperoleh nilai XT-nya dengan rumus 10 pangkat log XT. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke metode distribusi Gumbel. Nah, untuk metode distribusi Gumbel ini pada awalnya, pada langkah awal itu sama persis dengan metode normal. Nah, dan hasil perhitungannya juga kurang lebih sama dengan distribusi normal, berbedanya cuma di YN dan SN ini. Ini adalah nilai ketentuan pada distribusi Gumbel. Jadi dia ada tabel YN dan ada tabel SN. Untuk perhitungan ini saya sudah dapatkan, saya peroleh nilai SN dan YT-nya, SN dan YN-nya sebagai berikut ya. Nah, kurang lebih sama dia sama distribusi normal. Berbedanya saat outputnya. Jadi saat outputnya itu untuk distribusi Gumbel sendiri, dia menggunakan SN dan YN tadi. Jadi nilai XT-nya kita peroleh itu menggunakan nilai K. Nah, nilai K ini dapat diperoleh dengan mencarinya menggunakan YN dan SN yang tadi gitu loh. Jadi untuk nilai K ini rumusnya sebagai berikut ya, yaitu YT dikurang YN dibagi SN. Nah, untuk YT ini juga udah ketentuan ya, ada tabel YT namanya. Ada. Setelah kita mendapatkan nilai K, kita akan memperoleh nilai XT.
Nah, nilai XT untuk distribusi Gumbel ini rumusnya XT ditambah K dikali SX. Nah, kita akan dapat nilai XT-nya. Nah, untuk metode yang terakhir yaitu metode log Pearson 3. Untuk metode log Pearson 3, dia pada awalnya metode ini juga awalan perhitungan itu sama persis dengan metode logaritma normal ya. Nilai XR, nilai XI-nya dipangkatkan 2, pangkat 3, pangkat 4 itu sama persis. Dan hasil perhitungannya juga sama persis. Ya, bisa dicek di sini dia kurang lebih, nah dia sama persis ya 3,703. Di sini juga 3,703. Yang berbedanya itu untuk metode log Pearson 3 itu kita menggunakan koefisien G. Nah, koefisien G ini cukup rumit ya penjelasannya. Koefisien G ini acuannya itu pada nilai standar deviasi S log X nih. Standar deviasi nilai coefficient of skewness, mohon maaf. Acuannya pada nilai coefficient of skewness. Nah, di sini nilai coefficient of skewness saya, nilai CS saya 0,117. Nah, untuk koefisien G, nilai koefisien G untuk 0,117 itu kan tidak ada. Maka dibantulah dengan menggunakan batuan nilai satu tingkat di atasnya dan satu tingkat di bawahnya. Lebih besar satu tingkat, lebih kecil satu tingkat, yaitu pada tabel koefisien G itu ada 0,2 dan 0,1. Di atas 117 ada 0,2, di bawah 117 ada 0,1. Nah, untuk pada tabel koefisien G itu ada hanya kala ulang 2, 5, 10, 25, 50, dan 100. Untuk kala ulang 20 itu tidak ada. Maka kita akan melakukan perhitungan manualnya gitu ya. Jadi untuk ini yang sudah saya masukkan tidak ada rumusnya, itu sudah ada berarti di tabel koefisien G. Nah ya, jadi ini tinggal dimasukkan saja gitu loh, tinggal diketik. Nah, untuk kalau ulang 20 tahun saya menggunakan rumus forecast. Di sini ada rumus forecast di Excel. Apabila dilakukan secara manual ada rumus interpolasi ya. Nah, jadi nilai kalau ulang 20 tahun itu saya menggunakan rumus forecast dengan rumus sebagai berikut ya. Bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini juga. Nah, setelah diperoleh nilai kalau ulang 20 tahun untuk nilai koefisien G 0,2 dan 0,1, kita masukkan ke dalam tabel yang ini. Nah, setelah semua data tercukupi, maka kita bisa mendapatkan nilai koefisien G untuk nilai 0,117. Nah, bisa dilihat di sini ya caranya, rumusnya bisa dilihat di sini. Setelah kita memperoleh nilai koefisien 0,117, koefisien G 0,117, kita bisa menghitung output dari log Pearson 3 ini. Jadi outputnya itu sama seperti metode-metode distribusi analisis frekuensi yang lain, itu outputnya udah pasti XT, tetapi kita membutuhkan nilai GT-nya ini. Nah, GT-nya ini diperoleh dari nilai CS dan koefisien G yang tadi gitu ya. Nah, nilai XR sudah didapat sama seperti yang tadi, nilai log X juga, nilai XX juga. Nilai GT sudah kita peroleh ya dari sini kan, nilai GT. Setelah itu kita akan menghitung log XT-nya dulu, seperti log normal tadi. Rumus log XT ditambah GT dikali SX. Kita lakukan pada tiap kali ulang. Nah, dari awal sampai akhir, kalau ulang yang digunakan itu kalau ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 50 tahun, sampai 100 tahun. Terus dari awal sampai debit sampai akhir ya. Kalau ulangnya sama. Nah, setelah kita mendapatkan nilai log XT, kita akan mendapatkan nilai XT-nya dengan cara rumus 10 pangkat log XT. Di sini bisa didapat ya. Nah, nilai XT ini sih untuk apa sih? Jadi nilai XT ini kita akan gunakan pada intensitas nantinya gitu loh. Jadi kita peroleh, kita hitung ini untuk kedepannya, yaitu untuk metode intensitas pada metode Talbot, Mononobe, dan Sherman gitu ya. Nah, setelah kita lakukan perhitungan tadi, di sini ada namanya syarat dari syarat dari distribusi yang tadi. Jadi apakah distribusi itu memenuhi atau tidak? Jika tidak memenuhi, itu tidak akan dipakai pada intensitas. Jika memenuhi, akan dipakai pada intensitas curah hujan. Nah, di sini yang memenuhi saya ada metode Gumbel dan log Pearson 3 karena syaratnya sudah terpenuhi semua di sini ya. Seperti itu.
Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke uji kesesuaian ataupun uji keselarasan chi-square. Nah, untuk nih chi-square ini, nah di sini ada awalannya yaitu ke tabel ketetapan atau tabel ketentuannya. Kita akan mencari nilai K, DK, X kuadrat, TF, PX, N, dan 0. Untuk tabel ketetapan itu rumusnya ada tertera di sini ya. Bisa dilihat. Nah, untuk uji keselarasan chi-square ini kita membutuhkan nilai ujian maksimum XI max yang tadi ya. Nah, nilai XI max itu kita logkan. Setelah kita logkan, kita cari nilai log terbesar dan log terkecil untuk mencari range-nya atau batasan-batasan tiap kelas gitu loh. Nah, di sini kita akan membahas ya. Untuk nilai K sendiri kita sudah dapatkan tadi di atas, dia segini ya, dilakukan pembulatan, nilai DK juga, nilai F juga. Nilai F-nya, nilai F ini adalah nilai jumlah data dibagi nilai K. Jadi 20 dibagi 5, 4. Gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan data tadi, kita akan bisa menghitung nilai delta XI. Nilai delta XI itu rumusnya log XI maksimum dikurang log XI minimum dibagi K kurang 1. Kita akan mendapat nilai delta XI-nya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai delta XI, kita akan bisa menghitung range per kelas atau batasan per kelasnya. Nah, di sini untuk kelas pertama kita menemukan nilai minimumnya 1,232 ditambah delta XI 0,14 sekian. Jadi 0,1232 ditambah delta XI. Hasilnya 1,376 kita masukkan ke sini. Untuk kelas kedua kita masukkan 1,376 ditambah delta XI hasilnya segini. Untuk kelas ketiga kita masukkan 1,520 tambah delta XI hasilnya segini sampai kelas kelima gitu ya. Selanjutnya kita akan lihat berapa banyak data yang terdapat pada tiap-tiap kelas atau tiap-tiap batasan gitu ya. Jadi untuk pada kelas pertama untuk range segini sampai segini datanya ada 2. Di sini nilai OF-nya 2. Pada kelas kedua range-nya dari segini sampai segini data yang ada berapa? Ada 7. Begitu pula dengan kelas ketiga, keempat, dan kelima. Nah, setelah kita mendapatkan nilai EF dan OF, itu kita lakukan pengurangan EF min OF. Setelah itu kita pangkat 2. Setelah kita pangkat 2, kita masukkan ke rumus EF kurang OF pangkat 2 dibagi EF. Nah, kita akan dapatkan nilai ini ya. Nah, setelah kita dapatkan nilainya itu kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, apakah uji kesesuaian ini memenuhi atau tidak, memenuhi syarat atau tidak. Di sini saya mendapatkan 7,5 di mana syaratnya itu harus lebih kecil dari 7,815. Berarti saya memenuhi dong. Nah, jika tidak memenuhi maka mungkin ada kesalahan pada penghitungan jumlah kotak pada peta daerah aliran sungai yang tadi. Jadi kita kalau ini tidak sesuai maka harus dilakukan pengulangan perhitungan daerah aliran sungai petanya ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki atau kita akan membahas mengenai uji kesesuaian atau uji keselarasan yang kedua yaitu uji Smirnov-Kolmogorov. Nah, untuk uji Smirnov-Kolmogorov itu dia ujinya tidak menggunakan nilai data curah hujan. Dia hanya menggunakan banyak data. Oleh karena itu nilainya tidak terlalu signifikan ya. Jadi di sini nilai XI maksimum yang kita dapatkan dari ini itu tidak dipakai sebenarnya. Yang dipakai yang nilai M ini. M ini adalah banyak data ya. Data keberapa? Ini data pertama, data kedua, data ketiga. Jadi diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil gitu ya. Nah, untuk nilai PX nih ya. Ini PX ini rumusnya M banyak data keberapa dibagi jumlah data ditambah 1. Jadi untuk PX pada tahun 2002 itu nilainya, nah rumusnya seperti ini. 1 dibagi 20 ditambah 1. Ini berarti 2 ditambah 20 ditambah 1. Ini 3 ditambah 20 ditambah 1 sampai seterusnya sampai 20. 20 ditambah 20 dibagi 20 ditambah 1 seperti itu. Nah, setelah mendapatkan nilai PX, kita akan menghitung PX kurang dari. Jadi rumusnya 1 min P.
ya, 1 min P. Jadi 1 min PX gitu ya. Nah, untuk nilai PX dan X itu sama dengan nilai PX, bedanya N-nya bukan ditambah tapi dikurang. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk P aksen X kurang dari juga sama 1 min P aksen X. Nah, selanjutnya kita akan memperoleh nilai delta P yang kita peroleh dari PX kurang dari dikurang P aksen X kurang dari. Maaf. Nah, kita dapatkan, setelah kita dapatkan, kita jumlahkan. Kita cari nilai terbesarnya itu di mana gitu loh. Kita cari nilai terbesarnya. Nah, kita jadikan acuan untuk delta maksimum analisis namanya. Nah, delta maksimum analisis ini dia juga mempunyai syarat. Syaratnya untuk kali ini gitu, untuk data yang saya olah itu delta kritisnya 0,29. Jadi nilai delta maksimum analisis harus lebih kecil dari 0,29 seperti itu. Di sini saya memenuhi syarat, jadi saya bisa lanjut ke intensitas. Nah, untuk intensitas sendiri memang dia cukup banyak, jadi saya tidak akan menjelaskan terlalu detail karena akan memakan waktu yang banyak. Nah, pada awalnya metode perhitungan intensitas metode desain ini saya menggunakan 3 metode, yaitu ada metode Mononobe, metode Talbot, dan metode Sherman. Nah, itu ntar kita lihat di sini ada perbedaan-perbedaannya di mana aja gitu sih. Perbedaannya di mana aja. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan ketiga metode tersebut, kita menghitung nilai metode log persen 3 dulu. Jadi kan tadi kan yang memenuhi pada analisis frekuensi ada metode Gumbel dan metode log persen 3. Nah, untuk intensitas itu untuk pada pengerjaan tugas besar kali ini saya diberikan keringanan, boleh memilih salah satu. Jadi di sini saya memilih metode log persen 3. Nah, nilai XE, XT yang kita dapatkan dari tadi pada perhitungan analisis frekuensi itu dikali 90%. Kenapa sih 90%? Karena pada tiap hujan turun tidak selamanya atau tidak selalu hujan itu langsung turun menyentuh tanah, karena ada kalanya dia turun ke kepala kita, turun ke atap mobil, ke atap rumah, ke pohon dan sebagainya. Nah, 90% itu ke tanah, 10%-nya ke yang lain-lain tadi. Nah, perhitungannya dikali 0,20%, 30%, 35%, 10%, dan 5%. Nah, setelah itu kita akan masuk ke metode Mononobe. Mononobe itu dia kita mencari intensitas curah hujan ya pada berbagai kala ulangnya. Nah, rumus sebagai berikut nih. Rumusnya seperti ini ya. Jadi dia menggunakan nilai XT per kala ulang yang berbeda gitu loh. Nah, setelah itu kita akan output dari metode Mononobe itu kita akan mendapatkan itu grafik ya. Grafiknya melandai seperti ini. Jadi bisa dianalisis ya. Lihat dari grafiknya saja sudah bisa dilihat gitu loh. Laju curah hujannya semakin tinggi lajunya, semakin besar lajunya, maka intensitas hujannya akan semakin rendah. Nah, selanjutnya kita akan masuki metode Talbot. Nah, untuk metode Talbot ini dia ada 4 sampel perhitungan, yaitu menghitung I kuadrat, selanjutnya menghitung I kali T, dan I kuadrat kali T. Nah, di sini pertama-tama kita mengikuti metode Mononobe sama persis nilai I-nya. Bisa dilihat di sini 28, 228, 177, 544, 9976 kan sama persis. Setelah itu kita mendapatkan nilai I, kita kuadratkan nilai I-nya. Setelah kita kuadratkan, kita tambahkan. Nah, setelah itu kita melakukan perhitungan I kali T. I dikali waktu. Waktunya sudah dikonvert menjadi jam, bukan menit lagi. Nah, tinggal dikali saja. Selanjutnya I kuadrat dikali waktu. Nah, bisa dilihat di sini ya. I kuadrat dikali waktu. I kuadrat dikali waktu. Oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan perhitungan nilai tetapan untuk memperoleh nilai A dan B. Jadi setelah
setelah menghitung nilai I kuadrat I kali T, I kuadrat kali T, kita jumlahkan semua nilai itu. Setelah kita jumlahkan, kita masukkan ke tabel yang ini. Nah, ini sudah dijumlahkan semua ya. Kita jumlahkan. Nah, untuk nilai A sendiri, rumusnya sebagai berikut ya guys. Nah, nilainya seperti ini. Kurang lebih sama semua ya. Nah, untuk nilai A berbeda-beda. Tapi kenapa nilai B-nya sama? Nah, untuk nilai B memang seharusnya dan harus sama gitu. Kalau beda berarti ada kesalahan pada perhitungan kalian gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mencari intensitas curah hujan milimeter per jam. Nah, rumusnya sebagai berikut, yaitu A dibagi T ditambah B. Ini untuk tiap kali ulang ya. Tiap kali ulang A-nya juga berbeda. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu output yang diperoleh apa sih? Sama juga kayak metode sebelumnya, yaitu grafik ya. Setelah itu kita akan masuk ke metode Sherman. Untuk metode Sherman sendiri, dia berbeda dengan metode Talbot ya. Dia perhitungannya mencari nilai I, mencari nilai log I, mencari nilai log I kali log T, mencari nilai log T, mencari nilai log T kuadrat. Nah, sini nilai I sama persis dengan dua metode yang tadi. Setelah mendapatkan nilai I, kita logaritmakan nilai I tersebut. Setelah kita logaritmakan, kita kali logaritma I dikali logaritma T. Logaritma waktu, betul sekali logaritma waktu. Jadi waktu kita logaritmakan, setelah kita logaritmakan, kita kuadratkan. Ya, kita sudah dapatkan di sini. Ini sama seperti metode yang tadi, itu hasil penjumlahan dari berbagai metode perhitungan yang tadi. Nah, bedanya pada metode Sherman ini, nilai tetapannya dia ada 3. Ada log A sama N. Bukan B, tapi N. Nah, di sini awalnya kita akan mencari nilai log A dulu dengan rumus yang tertera sebagai berikut ya. Bisa diperhatikan teman-teman. Nah, untuk setelah kita mendapatkan nilai log A, otomatis kita bisa mendapatkan nilai A. Nilai A itu 10 pangkat log A. Nah, di sini nilai N-nya juga sama ya. Alasannya sama seperti yang sebelumnya. Nah, nilai curah hujannya juga dengan rumus sebagai berikut ya. Nilai A, nilainya A dibagi T pangkat N gitu ya. Rumusnya output dari metode ini juga sama grafik juga. Selanjutnya kita akan lanjut ke debit. Nah, untuk debit sendiri, nilai I yang telah kita dapatkan per metode tadi, metode Mononobe, Talbot, dan Sherman, nilai I-nya kita peroleh kan tadi. Nah, dikali 90%. Nah, itu alasannya juga sama seperti yang sebelumnya. Nah, untuk koefisien ekivalen ini adalah nilai tetapan, nilai C merupakan nilai kepadatan penduduk ya. Untuk di sini Bandar Lampung merupakan daerah suburban dengan kapasitas penduduknya 1 juta sampai 3 juta. Oleh karena itu saya memilih 0,4. Untuk luas das itu 0,670. Kita convert dari hektare menjadi kilometer persegi. Nah, untuk nilai Q rumusnya sebagai berikut ya. Koefisien ekivalen dikali C dikali luas das dikali nilai I 90%. Itu per metode sama semua rumusnya. Kurang lebih sama semua. Nah, untuk output dari debit ini adalah grafik atau kurva IDF ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai dari metode Mononobe dan Sherman itu sama persis ya, teman-teman. Nah, yang tertinggi ada pada metode Talbot. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, mungkin sekian dari penjelasan tugas besar rekayasa hidrologi yang saya jelaskan. Mungkin ada salah kata atau salah perbuatan atau terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Mohon maaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.